Alright, welcome back to my channel. Dan di video kali ini masih seperti video gue sebelumnya, gue masih bakal membahas produk dari Adata XPG. Dan gue juga masih bakal membahas produk memori gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya gue sudah membahas memori RAM-nya atau UDIN gitu ya, yaitu XPG Spectrix D60G dari Adata. Yang kalau misalnya kalian belum nonton videonya, kalian bisa banget klik link yang ada di kiri atas gue atau kanan atas di layar kalian. Yang sekarang akan gue bahas adalah memori internalnya. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, memori internal itu sering kita sebut sebagai memori internal. Yang biasa digunakan sebagai memori internal itu ya kalau untuk PC ya, yaitu HDD dan SSD. Nah, yang akan gue bahas kali ini adalah SSD dari XPG atau sebenarnya dari Adata ya, XPG itu mereknya. Jadi yang akan gue bahas kali ini adalah XPG Spectrix S40G. Jadi ya ini sama-sama Adata XPG Spectrix ya. Kalau misalnya sebelumnya itu RAM-nya, ini adalah SSD-nya. Pertanyaannya sebetulnya kenapa sih gue memilih SSD? Ya sebetulnya bukan memilih ya, karena toh gue juga punya HDD. Tapi gue menggunakan SSD untuk menginstal aplikasi-aplikasi dan menyimpan file-file yang sering gue gunakan. Sedangkan untuk HDD itu gue gunakan untuk menyimpan file-file yang jarang gue gunakan, atau ya aplikasi nggak ada yang gue install di hard disk sih, gue install di sini semua. Kenapa? Karena SSD secara kecepatan membaca maupun menulis dibandingkan dengan hard disk even yang sudah 7200 rpm pun masih jauh lebih cepat. Jadi kalau misalnya kalian yang suka gaming atau rendering dan lain sebagainya, kalian better menggunakan SSD gitu ya. Oke, ini adalah SSD dan masih sama seperti produk sebelumnya, yaitu RAM XPG Spectrix D60G. Ini juga sama langkanya, bahkan ini lebih langka. Kenapa? Kalau di sebelumnya gue bilang 5 toko, ini 7 toko yang gue cari baru gue ketemu ada toko yang bilang ready. Sedangkan 6 toko lainnya bilang stok kosong. Ya bisa dibayangin lah gimana perjuangan gue mencari produk ini gitu ya. Karena langkanya itu, jadi gue ngerasa nggak bisa nih gue diginiin, gue harus beli yang ini gitu ya. Oke, jadi SSD ini udah punya heat spreader sendiri, dan heat spreadernya pun punya RGB lighting. RGB lightingnya bisa disinkronize dengan motherboard yang kalian punya. Misalnya kalau gua itu MSI, artinya bisa disinkronize dengan MSI Mystic Light. Kalau kalian punya Asus, bisa Asus Aura, atau kalau misalnya Gigabyte dan lain sebagainya, bisa kalian synchronize menggunakan aplikasi sesuai dengan motherboard kalian. Nah, kalau misalnya untuk yang ini ya, kalian misalnya nggak punya motherboard yang bisa synchronize RGB lighting, kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari XPG. Nanti bakal gue bahas juga ya. Oke, jadi ini adalah SSD NVMe dari Adata, yaitu XPG Spectrix S40G. Setelah ini gue bakalan langsung unboxing. Setelah unboxing gue bakalan ngasih tahu kalian mengenai spesifikasi lengkap dari produk ini. Terus gue kasih lihat kalian juga overview dari sebelum dan sesudah dipasang di PC gue, gimana cantiknya dari RGB lighting yang ada di heat spreadernya. Lalu setelah itu gue bakal ngasih tahu kalian gimana sih caranya untuk mengontrol RGB lighting produk ini menggunakan MSI Dragon Center maupun maupun aplikasi bawaan dari XPG-nya. Jadi kalian bisa menggunakan dua aplikasi itu. Nah, kalau misalnya kalian punya bisa synchronize dengan motherboard, better kalian menggunakan aplikasi bawaan dari motherboard kalian, jangan menggunakan XPG. Tapi kalau misalnya kalian belum punya motherboard yang bisa synchronize RGB lighting, ya barulah kalian menggunakan aplikasi dari XPG. Nah, langsung aja deh kita bakalan lihat bagaimana pada saat gue mengunboxing produk ini, yaitu Adata XPG Spectrix S40G. Oke teman-teman, sekarang gue bakalan unboxing produk yang udah gue beli, yang udah gue jelasin sebelumnya. Ini adalah SSD XPG Spectrix S40G. Ini akan menjadi media penyimpanan utama dari PC rakitan gue. Oke, ini adalah tampilan depan dari packagingnya. Ada keterangan RGB software, 3D NAND, NVMe 1.3, dan SLC caching. Lalu di bagian bawah kiri ada XPG Spectrix S40G RGB M.2 2280 PCIe Gen 3x4 SSD. Lalu untuk kapasitasnya yang gue beli ini adalah 1 TB.
Oke, ini adalah tampilan depannya. Sekarang kita ke belakang. Oke, ini adalah tampilan belakang dari packagingnya. Ada keterangan PCIe Gen 3x4, supports NVMe 1.3, supports LDPC, ECC, SMART, TRIM, and NCQ. Oke, untuk di bawahnya itu ada bahasa-bahasa lainnya. Lalu untuk max performance, read up to 3500 Mbps, write up to 3000 Mbps, dan ada juga RGB control software. Oke, untuk garansinya kita dikasih garansi 5 tahun ya. Ini ada tulisan 5 tahun. Oke, ini adalah tampilan dari belakang packagingnya. Sekarang kita unboxing aja. Ya, ini adalah XPG Spectrix S4TG. Jadi tampilannya seperti ini ya. Oke, kita buka aja. Oke, jadi ini adalah tampilannya, dan ini salah satu yang membuat gue amazed sama perkembangan teknologi. Kenapa? Karena bayangin aja dulu untuk membuat 54 MB aja itu gede banget, udah seukuran lemari gitu ya. Sekarang 1 terabyte hanya sekecil ini. Walaupun masih kalah sama micro SD dengan ukuran yang sama, karena micro SD kan dia kecil banget ya. Ini mungkin sekitar 1/12-nya dari ini. Oke, ini adalah tampilan depan, dan bagian atas dan bawah itu adalah LED-nya. Jadi yang akan menyala dan bisa synchronize dengan motherboard kalian. Kalau gua punyanya MSI, jadi akan synchronize dengan Mystic Light-nya. Ini nanti bakalan gua otak-atik di aplikasi Dragon Center. Oke, ini adalah tampilan depannya, ada XPG gitu ya. Oke, sekarang tampilan belakang. Oke, ini adalah tampilan belakang dari produk ini. Ada stiker hologram untuk garansinya, lalu ada keterangan produk yaitu XPG M.2 2280 Spectrix S4TG 1TB. Oke, ini made in China, dan ini ada serial numbernya juga. Oke, jadi ini adalah tampilan dari produk yang gue beli, SSD dari XPG ya. Sekarang gue akan membacakan spesifikasinya. Seperti biasa, spesifikasi akan gue bacakan langsung dari website resminya, yaitu xpg.com. Di sini untuk produk specificationsnya, untuk kapasitasnya dia ada 5 varian. Yang gue beli ini adalah 1 terabyte, tapi untuk varian lain ada 256 GB, ada 512 GB, ada 2 terabyte dan 4 terabyte yang paling besar ya. Untuk form factornya dia menggunakan M.2 2280, NAND flashnya menggunakan 3D NAND. Lalu dimensinya 80 x 22 x 8 mm. Lalu untuk beratnya dia hanya 13,4 gram. Untuk interface dia menggunakan PCIe Gen 3x4. Untuk performance maksimumnya dia read up to 3500 Mbps. Untuk write-nya 3000 Mbps. Untuk maximum 4K random read and write IOPS dia kecepatan maksimumnya ya 300K dan 240K IOPS. Dan di sini ada keterangan performance may vary based on SSD capacity, host hardware and software, lalu operating system and other system variables. Jadi itu adalah kecepatan maksimumnya. Dan kecepatan faktualnya itu sangat tergantung dari berbagai macam hal. Jadi kalian nggak bisa, oh ini kok gue cuma 2500, ya itu bisa jadi segitu aja gitu. Karena software dan hardware yang kalian gunakan itu berbeda gitu ya. Oke, lanjut. Untuk operating temperature-nya dia 0 derajat sampai 70 derajat Celcius. Untuk storage temperature-nya dia dari minus 40 derajat Celcius sampai 85 derajat Celcius. Untuk shock resistance-nya dia 1500 G per 0,5 ms. MTBF up to ini berapa nih? Oh, 2 juta jam ya. Lalu untuk garansi kita dikasih 5 tahun garansi terbatas. Ada keterangan di SSD is based on the TBW or warranty period. Dan kalian bisa klik linknya langsung untuk rincian lebih lanjut mengenai garansinya. Oke, di sini juga ada note.
Test system configuration, motherboard menggunakan Asus Prime X299 Deluxe 2, CPU-nya menggunakan Intel Core i9, lalu CDM versionnya 5.1.2x64. Oke, jadi itu adalah spesifikasinya ya. Nah, gue sudah melakukan unboxing dan membacakan spesifikasi dari produk XPG Spectrix S40G, yaitu SSD yang menjadi media penyimpanan di PC rakitan gua. Dan setelah ini gua akan memperlihatkan cara pemasangan dari produk ini, dan gua akan performance testingnya. Oke, dan gue juga bakal ngotak-ngatik warna dari RGB Lightning SSD ini gitu ya. Gue menggunakan aplikasi Dragon Center. Oke, ini adalah unboxing dan specification products dari XPG Spectrix S40G. Oke teman-teman, sekarang gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara untuk mengatur RGB lighting dari SSD ini, yaitu XPG Spectrix S40G dari Adata ya. Jadi kalau untuk SSD ini kita bisa mengontrol RGB lightingnya menggunakan dua aplikasi bawaan motherboard maupun aplikasi bawaan dari XPG-nya. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa synchronize RGB lighting dengan motherboard kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari masing-masing motherboard gitu ya. Kalau misalnya motherboard gua kan MSI, jadi menggunakan aplikasi MSI Dragon Center untuk mengatur synchronize Mystic Light-nya. Kalau misalnya kalian nggak punya nih motherboardnya masih motherboard yang standar gitu ya misalnya, nah kalian bisa menggunakan aplikasi bawaan dari XPG. Jadi setelah ini gue bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara mengatur RGB lighting dari SSD ini menggunakan aplikasi bawaan dari XPG. Cuma sekarang kita mulai dari MSI Dragon Center dulu ya. Oke, kita mulai aja. Ini udah ada di aplikasi MSI Dragon Center. Lanjut ke Home, Mystic Light. Nah, di sini ada beberapa peripheral yang bisa gue atur RGB lightingnya di sini. Jadi gue punya motherboard, ada GPU, SSD, DRAM, keyboard, dan mouse. Untuk yang ini sih all sync ya. Jadi ini bisa ngatur untuk keseluruhan. Oke, kita lanjut aja langsung ke SSD-nya. Ini masih off ya, kelihatan masih off. Lalu kita mulai dari steady. Steady ini warnanya stay still gitu loh, warna standar, warna pilihan kalian, dan dia diam aja, nggak berubah-berubah gitu. Apply. Oke, gitu aja ya, nggak ada perubahan. Lanjut ke breathing. Light speednya paling kecil. Oke, dia slow gitu ya, mati terus nyala lagi gitu terus ya. Lanjut ke flashing. Oke, flashing seperti itu. Kita coba light speednya yang cepat. Apply. Oke, lanjut ke marquee. Oke, dia muter gitu ya. Oke, ini kurang bagus, kita kecilin light speednya. Oke, dia jadi kayak slow motion ya barusan. Kita coba warna lain ya, kayaknya gold ini ya. Oke, kita lanjut wave. Nah, ini yang paling gue suka nih. Oke, kenapa dia wave-nya seperti itu? Oke, kita lanjut aja ya. Rainbow.
Nah, ini dia warna-warni yang paling terang, paling bagus gitu ya di antara LED style yang lain. Ini yang paling gue suka sih. Sorry gue salah. Maksud gue rainbow karena di beberapa kalau misalnya di motherboard itu warna yang kayak gini tuh LED stylenya namanya rainbow wave. Gue salah tadi, bukan wave. Berarti yang paling gue suka adalah rainbow. Jadi dia warnanya tuh warna-warni, semua warna keluar muncul, terus dia muter gitu ya. Ini light speednya pelan, kita coba kencengin aja, apply. Oke, sekarang dia ngebut. Pokoknya kelihatan ya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Ini masih ada 2 lagi, yo-yo. Oke, yo-yo seperti itu ya. Jadi dia redup, terang, redup, ya kayak gitulah. Lanjut, terakhir adalah color cycle. Nah, kalau color cycle ini mirip kayak rainbow, tapi dia nggak muter, dia cuma berubah warnanya aja keseluruhan. Jadi semua semua lahan tuh satu warna, tapi dia berubah terus gitu kan. Oke, jadi itu aja. Kita balikin dulu ke rainbow, light speed paling rendah, kita apply. Itu dia. Jadi kayak gitu ya, gampang banget, simple banget kalau kalian ingin mengatur SSD ini dari aplikasi MSI Dragon Center. Jadi itu adalah tutorial singkat mengenai cara mengontrol RGB lighting dari SSD XPG Spectrix S40G. Oke teman-teman, setelah tadi gue ngasih tahu cara mengatur RGB lighting dari SSD ini menggunakan aplikasi MSI Dragon Center, sekarang gue akan ngasih tahu kalian bagaimana cara mengubah RGB lighting menggunakan aplikasi bawahan dari XPG. Jadi buat kalian yang motherboardnya belum bisa sinkronis RGB lighting, nggak perlu takut karena ada aplikasi ini. Oke, lanjut aja. Ini coba kita off dulu deh ya. Oke, dia masih off ya. Kita coba static dulu, kita on, kita apply. Oke, dia langsung mulai di static. Static kita bisa ngatur brightness, lalu ada synchronize to LED 1, artinya ini semua warna sama. Tapi kalau misalnya kita mau mengubah masing-masing, misalnya kayak ini ganti hijau, ini ganti ini. Oke, kita coba-coba dulu aja ya. Oke, terakhir merah, kita apply. Oke, jadi dia static tapi semua warnanya bisa diganti. Beda ya sama yang Dragon Center, kita cuma bisa mengatur kalau static dia satu warna aja. Sedangkan kalau di sini kita bisa ngatur dari 8 LED. Oke, lanjut kita ke breathing. Ininya masih sama, kita coba apply. Oke, jadi warnanya sesuai pengaturan kita, tapi untuk stylenya atau kalau di aplikasi ini disebutnya lightning effect itu bisa kita ganti. Oke, brightness, speed kita paling rendah, coba apply. Oke, oh ini malah paling cepat ya, ini paling lambat mungkin. Oke, kebalik, berarti paling kiri ini adalah yang paling cepat, ini yang paling lambat. Lanjut strobing. Oke, seperti itu. Lalu kita cycle nggak bisa ngerubah apapun ya kecuali speednya. Oke, lanjut rainbow. Oke, breathing rainbow, jadi dia kayak rainbow tapi dia kayak ada breathingnya, ada gelap terang gitu ya. Lanjut comet, apply. Lanjut lagi comet rainbow. Kalau comet rainbow ini kayak comet tapi dia warnanya berubah default ya. Oke, kelihatan ya. Oke, lanjut flash, fly. Oke, flash rainbow. Makin lama makin berubah warnanya ya. Oh, atau belum gue pencet ya apply-nya. Oke, kok nggak bisa gue pencet apply. Nah, itu dia.
Oke, lanjut ke wave. Apply. Oke, wave dia kelihatan kayak bergelombang gitu ya. Lanjut glowing yo-yo. Ice. Oke. Lanjut Starry Night. Oh, ini kayak lagunya, ada lagunya Starry Night ya. Starry Night. Oke, kayak gitu doang. Lanjut terakhir default. Apply. Oke, defaultnya seperti itu, dan itu adalah lightning effect terakhir yang ada di aplikasi bawaan XPG. Oke teman-teman, jadi itu ya, gue udah ngasih tahu kalian bagaimana cara mengatur RGB lighting dari SSD ini, yaitu XPG Spectrix S4TG, sorry. Ini SSD XPG Spectrix S4TG, baik melalui aplikasi MSI Dragon Center maupun aplikasi bawaan dari XPG gitu ya. Oke, semoga kalian bisa menjadi lebih tahu. Kalian lihat sendirilah bagaimana cantiknya SSD ini pada saat RGB lightingnya itu kita otak-atik gitu ya. Jadi apa ya, kalian nggak perlu mikir-mikir lagi lah, karena SSD ini udah punya semua. Cepetnya iya, heat spreadernya juga udah punya sendiri, ditambah dia udah ada RGB lighting dan bisa diatur menggunakan 2 aplikasi ya. Oke, itu tadi adalah RGB lighting dari XPG Spectrix S4TG. So, itu tadi adalah video unboxing dan review gua untuk produk ini. Gue juga udah ngasih lihat ke kalian bagaimana overview sebelum dan sesudah produk ini dipasang di PC gua. Lalu gue udah ngasih tahu kalian bagaimana cara mengatur RGB lighting di spreadernya menggunakan aplikasi MSI Dragon Center dan juga aplikasi bawaan dari XPG. Oke, kalau misalnya kalian ngerasa oke, ini produk tampilannya keren, terus spesifikasinya sesuai dengan yang gue butuhin, kalian bisa banget langsung coba klik di link yang udah gue cantumin di deskripsi video ini. Tapi disclaimer dari gue tidak menjamin ketersediaan produknya. Jadi pada saat kalian klik dan ternyata produknya kosong, ya itu di luar tanggung jawab gue, dan kalian silahkan hunting lagi ke toko-toko lain. Karena seperti yang tadi gue bilang ya, gue aja nyari ke 7 toko dulu, baru gue menemukan ada toko yang bilang ready. Nah, kalau misalnya kalian udah lihat video ini, artinya kalian bisa menjadi lebih tahu mengenai produk ini, yaitu Adata XPG Spectrix S4TG, yaitu memori SSD dari Adata. And now you know more.